warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi, bisa dipanggil dengan Sri. Saya berasal dari Bone, kuliah di Universitas Negeri Alauddin Makassar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 1-2. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan jawaban saya mata kuliah dasar-dasar manajemen. Soal nomor 1, kemukakan contoh nyata perencanaan yang dilakukan oleh sekolah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jawabannya yaitu untuk memperlancar jalannya sebuah institusi, terutama lembaga pendidikan, diperlukan perencanaan. Dengan perencanaan akan mengarahkan institusi tersebut menuju tujuan yang tepat dan benar menurut tujuan institusi itu sendiri. Artinya, perencanaan memberi arah bagi kepercapaian tujuan. Sebuah sistem akan berjalan dengan baik jika memenuhi persyaratan dan unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Dilihat dari segi waktu, perencanaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan jangka panjang, yaitu termasuk dalam perencanaan jangka panjang adalah rentang waktu 10-30 tahun. Perencanaan jangka panjang bersifat umum dan belum terperinci. 2. Perencanaan jangka menengah. Jangka menengah biasanya mempunyai jangka waktu di antara 5-10 tahun. 3. Perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan yang mempunyai jangka waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Nomor 2, jelaskan pengertian pengawasan dan mengapa pengawasan penting dilakukan dalam lembaga pendidikan. Jawabannya yaitu pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran, kinerja, dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan pengawasan dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan penting dilakukan dalam lembaga pendidikan karena pengawasan pada lembaga sekolah diperlukan sebagai monitoring kinerja guru dan staf-staf dan serta penilaian terhadap sekolah. Dulu pengawas di sekolah dinamakan supervisi, akan tetapi sekarang konsultan pendidikan. Soal nomor 3, yaitu kemukakan 2 pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Dari 2 pendapat tersebut, pilih salah satunya yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan. Dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. Jawabannya yaitu ada 2 pendapat ahli manajemen. 1. Menurut Lois and Allen terbagi 4 macam, yaitu kepemimpinan, keperencanaan, menyusun, dan pengawas. Dan mengawasi. 2. Menurut Henry Fayol terdiri juga menjadi 5 bagian, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Memerintah, 4. Mengkoordinasikan, dan 5. Pengawasan. Sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan Henry Fayol, alasan yang jelas tidak diragukan lagi. Pengaruh Fayol dalam mengembangkan pemikiran manajemen adalah sangat besar. Sebutan bapak pendiri aliran atau sekolah administrasi karena dia penulis pertama yang melihat organisasi dari atas sampai ke bawah. Mengidentifikasi manajemen sebagai sebuah proses memecah proses menjadi subdivisi logis dan merancang berbagai prinsip dan menetapkan sebuah silabus untuk pendidikan manajemen. Soal nomor 4, yaitu siapa saja yang membutuhkan manajemen? Kemukakan pendapat Anda. Jawabannya yaitu manajemen dibutuhkan oleh semua orang, kelompok, ataupun organisasi untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk mendapatkan hasil yang baik di kemudian
Di kemudian, manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Karena efisiensi adalah kemampuan untuk mendapatkan hal-hal yang dilakukan dengan benar. Seorang manajer yang efisien adalah orang yang mendapat output lebih tinggi relatif terhadap input atau kinerja bahan, uang, mesin, dan waktu. Soal nomor 5 yaitu terakhir, soal nomor 5, soal kasus. Berdasarkan kasus di bawah ini, silahkan analisis kemudian berikan solusi yang tepat yang dapat dilakukan jika Anda sebagai kepala sekolah. Jawaban saya yaitu sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah dan guru saling berkoordinasi dan menyusun program-program belajar yang kreatif berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memajukan pendidikan di sekolah. Program belajar tersebut disusun berdasarkan visi misi dan tujuan yang akan diwujudkan dalam kepemimpinan kepala sekolah beserta seluruh komponen sekolah. Sekolah sebagai organisasi pembelajaran dipandang sebagai sistem sosial karena harus memiliki upaya untuk merespon dan memenuhi berbagai tuntutan dan perkembangan lingkungan, terutama adanya reformasi kurikulum. Kepemimpinan kepala sekolah kiprahnya sangat diperlukan untuk mengarahkan guru, staf, dan peserta didik agar mutu pendidikan sekolah hanya mampu bersaing dalam era global ini. Guru adalah kunci dalam perbaikan kurikulum karena guru mengetahui perkembangan dan kebutuhan anak didiknya. Guru sebagai motor penggerak dan kunci pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, guru harus memajukan profesinya, diawali dengan melakukan inovasi metode mengajar di kelasnya. Kualitas pendidikan dilihat pada dua aspek, yaitu proses dan produk. Untuk itu, kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan harus memiliki berbagai strategi dalam menghadapi reformasi kurikulum yang terjadi, tidak menjadi bumerang yang akan menurunkan kualitas pendidikan dan pembelajaran pada lembaga pendidikan yang dipimpin. Baik, itulah tadi jawaban dari soal-soal yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.